ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dalam acara PKKMB tahun akademik 2020-2021. Dalam hal ini di sini yang saya hormati seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Insan Cendekia Medika Jombang dan seluruh panitia PKKMB yang berbahagia. Hari ini ada beberapa materi yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana kita sebagai mahasiswa harus punya peran mahasiswa dalam membangun generasi berintegritas dan anti korupsi. Itu merupakan tema besar dalam materi hari ini. Dan di situ selain daripada berintegrasi dan anti korupsi, ada yang namanya istilah radikalisme dan juga gratifikasi. Nah, perlu saya sampaikan dalam hal ini bahwa sebelum kita ke arah yang lain, tentunya sebelum kita mengenal apa itu radikalisme, apa itu gratifikasi, maka hal yang utama perlu kita sampaikan adalah terkait dengan pendidikan anti korupsi. Tentunya korupsi itu bukan sesuatu istilah yang baru yang seringkali kita dengar, bahwa korupsi itu sudah sangat meluas secara sistemik, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan juga daerah, di semua negara, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu korupsi itu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dan dalam hal ini pendidikan anti korupsi itu menjadi mata ajar wajib yang diberikan oleh seluruh sivitas akademika di dalam seluruh program studi yang berada di universitas maupun perguruan tinggi yang lain seperti itu. Nah, korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan. KPK bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam kerangka menciptakan sebuah pendidikan anti korupsi yang nilai muatannya ada beberapa hal, yaitu KPK dan pemberantasan korupsi. Hal ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, sidang pengadilan, atau kita kenal sebagai tindakan pidana korupsi atau tindak tipikor. Hal itu tugas KPK punya beberapa hal terkait dengan pasal 7, 8, 11, 13 dan pasal 14 yang antara lain terdiri dari adanya sebuah koordinasi, kemudian supervisi, penyelidikan, pencegahan, dan terakhir adalah kita melakukan sebuah monitoring. Dari kelima hal tersebut yang merupakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, maka di sini adanya sebuah networking dan tidak monopoli dan juga trigger mekanisme. Kita mulai dari pendidikan anti korupsi. Tadi itu merupakan pendahuluan di mana pendidikan anti korupsi itu punya latar belakang, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan andil yang luar biasa. Kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi dan seluruh akademi mahasiswa. Di sini ada komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi, antara lain aparat pemerintah, mahasiswa, dan juga masyarakat serta sektor swasta. Diatur oleh PP nomor 71 tahun 2000. Adakah korupsi di lingkungan mahasiswa? Perlu kita tahu bahwa peran apa yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini. Nah, itu yang perlu kita kaji, sehingga kita nggak hanya berpikir bahwa korupsi itu yang melakukan hanya pejabat, hanya yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang itu saja. Tapi peran apa yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa saat ini, gitu ya. Jadi korupsi versi mahasiswa antara lain bisa kita lihat kejadian yang setiap hari kita lihat di dalam nanti proses pembelajaran yang akan kita lakukan tahun ajaran baru, seperti adanya menyontek, kemudian plagiat, itu juga merupakan korupsi versi mahasiswa. Kemudian titip absen, pernah nggak
kita sering ya melihat bahwa mahasiswa itu malas untuk berangkat kuliah sehingga cukup titip absen aja, itu sebuah merupakan tindakan korupsi. Kemudian gratifikasi ke dosen, jadi kita mau baik-baik sama dosen, kita nyogok, kita membawakan makanan kesukaannya, itu sudah merupakan tindakan gratifikasi yang mengarah pada tindakan korupsi. Kemudian LPG aktif, biasanya kalau kemahasiswaan seringkali melakukan kegiatan di mana suatu kegiatan selalu ada laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau hal itu diberikan secara fiktif, maka itu merupakan korupsi versi mahasiswa. Nah, itu jangan dikira bahwa hal yang sederhana seperti itu maka menjadikan sesuatu yang nanti akan berlanjut. Kemudian kwitansi dan cap palsu kegiatan, itu jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana integritas dibangun dan diasah di kampus? Yang perlu kita tahu bahwa pencegahan itu merupakan tanggung jawab bersama. Bagaimana kita punya slogan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau kita di dalam suatu provider tenaga kesehatan, maka di sini budaya integritas dan pencegahan korupsi itu tanggung jawab bersama dari seluruh anggota masyarakat, termasuk juga sebagai mahasiswa. Jadi adanya korporasi, lembaga masyarakat, media, pemerintah dan parlemen, institusi pendidikan, semua saling keterkaitan dan semua harus punya tanggung jawab secara bersama. Bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kemudian kita harus selalu memberikan sosialisasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini pendidikan anti korupsi ke masyarakat, mendorong pembentukan komunitas anti korupsi. Kemudian bagaimana peran optimalisasi perguruan tinggi melalui Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita tahu bahwa di dunia perguruan tinggi itu ada namanya pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketiga itu dalam hal ini kampus sebagai inkubator, pembentuk dan pengawal pemimpin yang anti korupsi dan berintegritas. Jadi dimana kalau kita sebagai mahasiswa mulai punya integritas yang tinggi, kemudian sudah mampu melakukan ketiga hal tersebut, maka diharapkan akan menjadi pemimpin nantinya yang anti korupsi. Kemudian kerjasama KPK dengan universitas seperti apa? Adanya MOU dengan kesepamahaman tentang perekaman persidangan dengan universitas, kemudian tentang anti corruption summit. Kemudian jenis kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, yaitu pengembangan materi dan promosi anti korupsi seperti hal ini. Bahwa mulai saat ini karena pendidikan anti korupsi sudah harus disampaikan kepada sivitas akademis, maka ini salah satu kegiatan yang bisa akan menjadikan follow up. Jadikanlah diri ini sebagai pemimpin yang anti korupsi. Kemudian kampanye, kemudian melalui kajian dan riset atau penelitian-penelitian, perekaman. Biasanya kalau kita sudah terapkan pendidikan anti korupsi ini, maka lisensi untuk praktikumnya atau prakteknya adalah kita langsung menuju pada persidangan tipikor tindak pidana korupsi. Kemudian pembentukan pusat kajian anti korupsi, bahwa di kampus ini harus tersedia pusat kajian anti korupsi dan juga kegiatan secara bersama. Kemudian di sini mahasiswa atau pemuda sebagai agen perubahan, ingat itu. Kita sebagai mahasiswa, saudara sebagai siswa, kalau kemarin tataran SD, SMP, SMU itu masih bentuknya adalah siswa. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa, itu kita tahu sendiri ya, ahli dalam lebih besar lagi luas cakupannya. Kita kalau dulu hanya, jadi saudara nanti selain teori di bangku kuliah, kemudian praktek di lapangan, di klinik, kemudian di dinas kesehatan dan lain sebagainya. Hal itu ternyata membawa faktor perubahan yang luar biasa atau agen perubahan, antara lain teladan anti korupsi, penyebar virus anti korupsi, kontrol sosial. Jadi kalau saudara sudah mampu melakukan hal yang paling sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa contoh yang paling sederhana adalah menyontek pada saat kita harus melakukan evaluasi, nah itu kan bukti bahwa kita masih punya kerendahan di dalam meningkatkan pendidikan anti korupsi. Jadi hal itu mulai yang sederhana, kita tidak boleh mencoba-coba, tapi kita harus mulai dari sekarang merubah itu. Nah, saat ini ada
pertanyaan yang perlu saya sampaikan, jadi menjadi titik poin terutama, sudahkah kita semua, termasuk saya, sudahkah Anda, tanda tanya, mensosialisasikan anti korupsi ini di lingkungan kampus? Hari ini kita mulai sebagai bentuk materi pendidikan anti korupsi, kemudian membangun organisasi mahasiswa yang profesional, bisa melalui BEM, Himpunan Mahasiswa Prodi, kalau di universitas itu namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, kemudian naik lagi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, kemudian ada senat kan begitu ya. Jadi ranknya itu semakin luas. Nah, kalau saudara sudah mulai berorganisasi, maka yakin di situ ada pembelajaran melakukan proses, kemudian sampai nanti penyusunan sebuah laporan pertanggungjawaban. Masihkah kita memfiktifkan sesuatu yang memang tidak seharusnya, ataukah kita real apa adanya, yang tentunya secara transparan, akuntabel dan profesional kita harus lakukan, sehingga kita berani melakukan sebuah tindakan berarti berani bertanggung jawab. Itu menjadi poin terutama. Yang terpenting itu laporan kita itu bisa menjelaskan secara gamblang. Itu bukti bahwa kita tidak melakukan sebuah gratifikasi. Seandainya kita di situ ada sebuah pengeluaran yang tiba-tiba, ternyata kita mampu melaporkan dengan baik, maka itu bukan tindakan korupsi. Mengkampanyekan ke masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Memberikan contoh hal yang paling sederhana. Kita sebagai mahasiswa, kita di kos-kosan, kita belajar menjadi mahasiswa yang jujur apa adanya, mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Itu ya. Kemudian dari hal ini, di dalam istilah peran mahasiswa berintegrasi korupsi ini, kita mengenal istilah adanya sebuah radikalisme. Perlu saya sampaikan bahwa secara pengertian, radikalisme itu aliran dalam agama yang menginginkan sebuah perubahan kebenaran. Radikalisme itu dimiliki oleh mahasiswa itu benar. Kita merasa benar, itu benar. Tetapi keidealisme itu jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain tanpa dasar, tanpa referensi yang kuat. Sebenarnya kalau menjadi orang yang radikal itu bagus. Artinya bagus di sini dalam tanda kutip, tetap kita tidak boleh langsung menyalahkan orang lain, menjustis tanpa adanya sebuah data yang autentik. Jadi keidealisme di dalam kita menerapkan sebuah radikal itu upaya sebuah hal yang menjadi bentuk tatanan yang seharusnya, tetapi tidak boleh kita menuju ke bentuk menyalahkan orang lain yang hanya memikirkan bahwa dirinya sendiri yang benar. Nah, itu yang radikalisme yang tidak boleh dilakukan. Sehingga salah satu bentuk dampak radikal di sini, kalau orang itu nggak pintar menyikapi dan tidak mengerti apa itu makna yang sebenarnya, maka terjadi teror dan kekerasan dan anarkis, tindakan-tindakan yang memang tidak terpuji. Itu jangan sampai kita terjadi ya, menyebabkan hilangnya harta, kemudian kita sampai lupa pulang, kemudian karena ikut arus itu sehingga kita merasa bahwa sudah kita harus berkorban gitu ya. Kemudian berikutnya tadi selalu saya sampaikan ada istilah gratifikasi. Terakhir ini merupakan pemberian uang barang, di mana di situ bisa berbentuk fasilitas penginapan, perjalanan wisata, menggunakan sarana elektronik tanpa sarana yang berhubungan dengan jabatan atau wewenang. Itu namanya gratifikasi. Jadi perlu diingat bahwa kita diberi uang, kita dikasih barang, itu pada saat kita menerima pun pastikan bahwa apa yang kita terima itu mampu kita laporkan dengan baik sebelum hal itu masuk pada tataran apakah kita melakukan tindakan korupsi atau tidak. Jadi biar di situ kita jelas gratifikasi ini dianggap suap dan juga gratifikasi ini tidak dianggap suap. Itu pembeda dari dua hal yang berbeda, merupakan komponen dari gratifikasi itu sendiri. Ya, demikian dari apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pendidikan anti korupsi, radikalisme, dan gratifikasi. Untuk itu saya sampaikan, selamat datang PPKMB di Sekolah Tinggi Insan Cendekia Medika Jombang tahun akademik 2020-2021. Saya di sini, Bu Lilis Majidah, menyampaikan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.